Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bugar. Mumpung masih suasana lebaran, saya ingin mengaturkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin buat kawan-kawan yang merayakannya. Semoga semua merayakan Idul Fitri dengan gembira dan bahagia. Pada vlog kali ini, saya mau berbagi beberapa informasi tentang ketentuan traveling pada masa pandemi. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai, buat yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang mungkin saja dapat bermanfaat. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, memberi saran dan juga komentar. Jadi, mari kita mulai. Di rumah saja tentu bukan perkara mudah bagi banyak orang, apalagi harus berbulan-bulan. Seperti saya yang sudah lebih dari 70 hari nih di rumah saja. Selain di rumah saja, saya juga memutuskan untuk tidak mudik ke Balikpapan untuk menjaga agar saya tidak tertular di perjalanan dan menularkan penyakit ke keluarga di sana. Nah, pandemi saat ini tentu saja berdampak besar terhadap kita semua. Namun demikian, saya masih bersyukur karena masih dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan kewajiban-kewajiban saya tanpa harus keluar rumah. Saya juga tidak punya alasan atau kebutuhan yang sedemikian mendesak sehingga saya harus traveling atau mudik ke Balikpapan. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada beberapa aturan dan ketentuan baru tentang traveling atau bepergian pada saat pandemi. Informasi-informasi berikut ini saya rangkum dari berbagai sumber sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Beberapa waktu yang lalu saya membuat sebuah artikel di blog pribadi saya, yaitu tentang the new normal atau normal yang baru. Sebuah hal yang jadi bahan obrolan, materi seminar, bahkan materi pelatihan di sana-sini. Tidak sedikit yang bertanya, apa sih the new normal itu atau normal yang baru itu? Bagaimana bentuknya, kapan dimulai the new normal itu, dan lain sebagainya. Sebenarnya sih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak bertebaran di internet. Tapi kalau kamu butuh referensi tambahan, silakan saja mampir ke blog pribadi saya. Pada artikel tersebut, saya mengambil salah satu contoh bentuk normal baru, yaitu tentang bagaimana cara kita traveling dan juga beberapa aturan traveling pada saat pandemi. Para pakar menyebut aturan dan ketentuan-ketentuan itu sebagai protokol. Protokol-protokol yang wajib dilaksanakan oleh semua orang yang akan traveling. Paling tidak sampai dengan nanti ditemukan vaksin yang sudah benar-benar teruji keampuhannya untuk mengobati para pasien COVID-19 dan mencegah penularan virus COVID-19. Protokol-protokol yang saya rangkum akan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah protokol traveling domestik, dan yang kedua adalah protokol traveling internasional. Saya tidak akan membagi penjelasan protokol-protokol tersebut berdasar moda transportasi yang digunakan. Apakah dengan moda transportasi darat, laut, dan udara. Karena pada prinsipnya protokol yang diterapkan pada masing-masing moda transportasi kurang lebih sama. Dan protokol-protokol berikut ini bisa saja mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan terkait pandemi saat ini. Untuk informasi tentang protokol traveling domestik sebenarnya terdapat pada laman resmi Kementerian Republik Indonesia. Pada laman resmi tersebut terdapat banyak sekali informasi yang terkait dengan protokol yang diterapkan saat ini di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, surat persyaratan pendukung perjalanan dari lembaga atau instansi terkait. Yang kedua, surat pernyataan perjalanan dalam rangka pengendalian COVID-19. Yang ketiga, surat kesehatan dengan hasil tes rapid non-reaktif atau PCR atau swab negatif. Yang keempat, surat kesehatan dengan hasil tes PCR atau swab negatif. Yang kelima, formulir kewaspadaan kesehatan Provinsi Bali. Dan yang keenam, surat izin keluar masuk Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita simak pada daftar protokol tersebut, untuk Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta, ada kebutuhan khusus yang wajib dipenuhi oleh mereka yang akan berlalu lalang di kedua provinsi tersebut. Di DKI Jakarta, untuk bisa keluar masuk dibutuhkan SIKM, surat izin keluar masuk, yang bisa didapat secara daring pada laman resmi Provinsi DKI Jakarta atau melalui email.
Selain SIKM, untuk bisa berpergian dari dan ke DKI Jakarta juga dibutuhkan surat kesehatan dengan hasil tes rapid non-reaktif atau PCR swab negatif. Sedangkan untuk Provinsi Bali, selain persyaratan yang sudah ditentukan pada protokol-protokol tersebut, juga dibutuhkan surat kesehatan dengan hasil tes PCR atau swab negatif dan formulir kewaspadaan kesehatan Provinsi Bali. Penjelasan protokol lainnya juga terdapat pada infografis yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berikut ini. Pada deskripsi video ini, saya akan menyertakan tautan lengkap informasi tentang protokol-protokol tersebut yang bisa kamu akses, bisa kamu unduh, dan juga bisa kamu teruskan ke kawan-kawan lainnya yang membutuhkan. Selanjutnya adalah protokol traveling internasional. Salah satu metode yang paling mudah untuk mendapatkan informasi tentang protokol traveling internasional adalah dengan mengakses laman resmi IATA atau International Air Transport Associations. Pada laman resmi IATA, terdapat informasi protokol-protokol yang diterapkan oleh negara-negara yang merupakan anggota IATA. Caranya cukup mudah, kita tinggal membuka laman resmi IATA, kemudian tinggal ditentukan informasi dari negara mana yang akan kita cari tahu. Laman IATA tersebut kemudian akan menampilkan daftar lengkap dari protokol yang berlaku pada negara tertentu yang diterapkan dan diwajibkan bagi para traveler internasional. Sama seperti protokol traveling domestik yang berlaku di Indonesia, informasi yang terdapat pada laman resmi IATA akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan status pandemi pada negara yang bersangkutan. Nah, jadi demikianlah beberapa informasi tentang protokol atau ketentuan terkait traveling atau bepergian yang saat ini diterapkan. Semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat, dan kalau kamu punya informasi lainnya, jangan ragu-ragu untuk mencantumkannya pada kolom komentar di bawah ini. Silakan juga untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasi pada channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Semoga kita semua tetap sehat, bugar, dan bisa segera memasuki masa normal baru dengan lebih siap.